Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat Gelo.com dalam kondisi sehat semua. Kembali saya hadir di program yang belum ada namanya ini sebenarnya programnya. Kita anggap ini sebagai wawancara khusus ya. Dan yang jelas di sini kita akan berbincang dengan narasumber yang keren-keren. Dan hari ini kita mau ajak Sobat Bola.com semua untuk bernostalgia dengan satu di antara mantan Legion asing, pemain asing yang tinggalnya sebenarnya nggak jauh dari Indonesia. Dan beliau juga sudah menganggap Indonesia sebagai kampung halaman keduanya mungkin ya gitu kan. Dan Pasti. beliau juga pernah bermain untuk sejumlah klub besar di Liga Indonesia. Kalau saya tidak salah itu ada di Persita, Persema, kemudian Persib Bandung juga, dan Persiba juga ya. Pokoknya sudah melanglang buana lah di seluruh Indonesia. Jadi siapa dia dan kenapa saya anggap sosok ini sebagai sosok yang spesial? Ayo kita berkenalan dengan saya mau panggil Om Robi Gaspar. Apa kabar Om Robi Gaspar? Om Robi ya. Ya, terima kasih. Bisa juga, Mas. Ya, Mas Robi Wah, Gaspar tidak masalah. Tapi ya, terima kasih atas kesempatan untuk bisa join wawancara ini dengan Anda. Ya, ya, saya sangat senang dan ya, terima kasih banyak. nah, Om Robi ini jadi sobat bola.com ya waktu saya DM beliau bilang sekarang itu menjabat sebagai presiden di Indonesia Institute dan juga Benar, advisor untuk benar. beberapa perusahaan nih. Keren banget nih. Cuman sebelum kita ke sana Om Robi, kita mau ajak Om Robi untuk sedikit ke belakang ya, untuk mundur ke belakang mengenai karir Om Robi di Liga Indonesia di Indonesia gitu. Nah, Oke, terima kasih. Ya, saya baru sampai di Indonesia tahun 2005, tapi sebelum itu saya belum pernah ke Indonesia dan saya tidak tahu Indonesia, suasananya. Dan sebelum itu saya bermain di Malaysia dan Brunei selama hampir 3 tahun, dari 2002 sampai akhir 2004. Dan saya mendapat kesempatan di 2005 untuk bermain di Persita Tangerang. Dan, tapi saya tidak tahu apa tentang Indonesia atau sepak bola Indonesia. Karena saya tidak ada pemain Australia yang pernah bermain di situ. Tapi saya pikir, oke, ayo saya ambil kesempatan ini dan saya sampai di Indonesia, di Tangerang, dan saya langsung kaget. Saya kaget, tapi yang kaget seperti bagus ya. Saya lihat suasana sepak bola Indonesia luar biasa, tapi yang penting suasana Indonesia luar biasa, budaya orang dan lain-lain, dan langsung saya jatuh cinta dengan Indonesia dan saya pernah bermain di Indonesia selama 8 tahun. 1 tahun di Persita, 3 tahun lebih di Persiba Balikpapan, 2 tahun di Persema, dan akhirnya 1 tahun di Persib Bandung. Dan ya, saya punya banyak memory yang luar biasa dan masih sampai sekarang ya masih terasa seperti seperti keluarga atau ya betah, sangat betah di Indonesia. Kalau saya pulang ke Indonesia seperti rasa saya pulang kampung ya, pulang ke rumah. ya, baik kan sebelum Om Robi saya baca-baca ya di beberapa situs transfer market dan lain sebagainya itu Om Robi pernah awal memulai karir itu di Kroasia. Bener ya? Bisa diceritakan nggak itu petualangannya saat ke sana dan saya dengar juga katanya Om Robi homesick akhirnya memilih untuk kembali ke Australia. Itu ceritanya gimana, gimana Om Ya, Robi? saya seleksi di Hajduk Split tahun 1996 dan saya lolos seleksi. Tapi ibu saya bilang, no, harus selesai kelas 11 dan saya harus pulang ke Australia selesai kelas 11 di sekolah. Dan saya setelah itu kembali di tahun akhirnya 97 dan bermain di Hajduk 98 sedikit dan 99. Dan saya bermain di Hajduk Split, tempatnya luar biasa. Tapi saya masih muda, ya 16 dan 17 tahun dan saya homesick karena ya saya jauh dari keluarga. Pertama kali saya keluar dari Australia dan dari rumah. Dan ya waktu itu kurasa di situasi mungkin sangat mungkin buruk karena baru keluar dari itu war ya, dan masih ada banyak masalah. Tapi ya saya juga punya banyak memori yang luar biasa di situ. Saya satu rumah dengan Darius Serna.
Itu Oh, Kapten Kroasia dan saya tinggal bersama dia. Kita punya seperti keluarga, tapi saya sama dia dan Mario Carevic, satu pemain yang lain, kita tinggal di satu rumah sama keluarga itu. Tapi saya punya banyak memori yang indah, tapi ya akhirnya saya homesick dan saya pulang. Ya sedikit seperti ya pikir, oke, kalau saya nggak pulang, di mana saya bisa bermain. Tapi saya juga senang saya bisa bermain di Kroasia selama 1 tahun lebih. di Hajduk Split itu kan salah satu klub besar ya di Kroasia, bahkan mungkin di Eropa juga salah satu pencetak pemain hebat gitu. Waktu itu Om Robi inget gak satu angkatan tuh selain Dario Serna, siapa lagi Om Robi yang mungkin kita tahu selain Dario Serna? Ada Mario Carovic, dia pernah bermain di VfB Stuttgart, di Al Ittihad, juga di Lokeren di Belanda. Ada seperti Mate Bilic bermain di mana di Sporting Gijón, dan ada beberapa pemain yang pernah bermain di Eropa, tapi bukan seperti Darius Sena. Darius Sena luar biasa. Ada Daniel Vučković, dia kapitan saya. Itu anaknya dia sekarang bermain pertama di tim inti, sekarang di Hajduk, hanya berumur 17 tahun. Dia saya mendengar sudah transfer ke Tottenham, tapi masih harus tunggu 1 tahun. Kalau umur 18 baru bisa ke Tottenham. Tapi ya, di sana mereka punya sekolah sepak bola yang luar biasa, dan kita keliling-keliling di Kroasia bermain, dan juga keliling ke Italia dan lain-lain negara lain-lain main turnir, dan mereka punya sekolah yang luar biasa. Hanya di Indonesia, di Kroasia penduduk mungkin 4 juta orang, tapi mereka bisa ya peringkat 2 tahun 2018, tahun 2022, peringkat juga 3, 98, peringkat 3 juga, dan juga bisa Europa Conference League, bisa runner up dengan kalah di lawan Spanyol di final. Oke, kemudian kan Om Robi setelah dari Kroasia pulang ya ke Australia dan Ya, main benar. di beberapa klub Asia. Waktu itu ada di Brunei kalau nggak salah dan terakhir Sabah, terus pindah Benar. ke Persita. Itu ceritanya gimana Om Robi bisa sampai ke Tangerang gitu? Apakah Om Robi sudah cari tahu dulu tentang sepak bola Indonesia atau mungkin sudah ngira-ngira aja mungkin sama dengan sepak bola di Malaysia atau bagaimana kok Om Robi? Ya, itu salah satu pelatih saya, Peter Butler. Dia menjadi pelatih saya di Sabah dan juga di Persiba Balikpapan dan beberapa klub yang lain. Dia pernah melatih di Indonesia. Dia telepon saya dan bilang, Robi, kamu mau main di Indonesia karena ada beberapa agen yang bertanya tentang kamu. Dan saya bilang, oke, ya, saya mau. Dan Jules Zanana, dia telepon saya dan bilang, Robi, eh, pertama Persija Jakarta. Dia bilang ada Persija Jakarta mau sama kamu. Kamu siap? Saya bilang saya siap. Dia bilang, oke, Robi, saya telepon kamu di dalam 2-3 hari dan saya kirim tiket buat kamu untuk datang. Saya bilang, oke, saya siap. Tapi akhirnya dia telepon saya dan bilang mereka mau ambil pemain yang lain. Saya bilang, oke, tidak masalah. Dan dia bilang, tunggu, sabar. Pasti nanti ada klub yang lain. Dan dia telepon saya mungkin 1 minggu setelah kita bicara. Dan dia bilang, Robi, ada satu tim Persita Tangerang. Dan mereka mau sama kamu. Kamu mau datang? Saya bilang, oke, saya datang. Dan dia bilang, kapan bisa datang? Saya bilang, besok saya langsung. Dan saya langsung ke sana dan ya, saya ke sana dan tim kami luar biasa. Saya lihat pemain seperti Ilham J. Kusuma, Zainul Arif, Ceton Olala, Anwar Kurniawan, Isnan Ali, Supriyono, Maman Kecil, dan Pala Jordan, Fala Johnson, Franco Ita, Oh iya. Gustavo Hernan Ortiz, dan kita punya tim yang luar biasa, tapi akhirnya kita gagal ya. Kita bisa juara Liga Indonesia, tapi saya tidak tahu kenapa kita gagal di posisi 8 atau 7 di wilayah timur, tapi barat. Hmm. Tapi ya, saya waktu itu lihat sepak bola Indonesia bagus sekali. Keras, tapi juga pemain punya teknik-teknik, penonton luar biasa, dan menurut saya sepak bola Indonesia lebih bagus daripada Malaysia, lebih keras, standarnya lebih tinggi. Juga ada pemain asing yang lebih bagus menurut saya, juga bisa 5 pemain asing, dan ya saya di situ. Dan oke, saya pernah tahun pertama sangat susah, tapi saya mau tetap di situ dan bermain di situ karena saya lihat potensi sepak bola Indonesia. Luar biasa. Tadi Om Robi sepertinya masih hafal pemain-pemain teman-teman satu timnya gitu kan. Kayaknya eh, tampaknya
di Liga Indonesia itu sangat berkesan buat Om Robi. Nah, mungkin ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik atau cerita-cerita yang mungkin terkesan aneh gitu ya, yang pernah Om Robi rasakan selama di Indonesia, yang pengalaman lucu-lucunya gitu Om. Yang pengalaman pertama saya datang ke Indonesia, saya langsung latih, saya sudah sampai di Indonesia, latih hari Kamis sore, Jumat pagi latihan, Jumat sore latihan, dan itu Coach Samsin Umar bilang, Robi kita ada uji coba besok lawan Pelita KS. Kamu harus ke mes jam 12, kita naik 2 jam bis ke di mana kita... Cilegon, di Ah? Cilegon, 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 Cilegon. benar ya, Cilegon. Kita naik bis ke sana dan oke, saya ke sana 2 jam dan kita karena panas sekali itu yang curtain kita tutup semua di bis-bis nggak bisa supaya matahari nggak bisa masuk karena panas sekali. Saya keluar dari bis langsung masuk ke ruang ganti dan saya pemanasan, saya konsen-konsen untuk pertandingan dan tapi saya mendengar oh, ada apa ini? Seperti suara banyak, seperti musik yang besar dan lain-lain. Tapi apa ini? Ini uji coba. Dan itu coach bilang, oke, kita harus keluar sekarang 5 menit. Oke, saya siap. Saya mulai keluar. Oh, saya lihat tribun semua penuh. Itu Ya, seperti 7.000 orang. Saya bilang, "Ah, apa ini?" Dan saya lihat di luar lapangan di daerah yang sana ya, semua penuh. Saya bilang, oh, ini hanya uji coba tapi ada 10.000 orang. Saya kaget di Malaysia. Saya main di Sabah. Kalau kita mendapat 10.000, kalau main biasa pertandingan, kita senang sekali. Tapi ini hanya uji coba dan stadion penuh. Dan saya bilang, oh ini gila. Saya terasa seperti saya bermain di seperti Eropa ya. Dan penonton semua koreo itu yang luar biasa. Dan ya sampai saya selalu bilang sama teman-teman saya, itu seperti kamu bermain di Eropa. Ini mungkin penonton luar biasa dan win, lose or draw mereka sangat tetap support dan dukung kami dan kita bisa jalan di mana-mana penonton tahu kamu dan mereka mau stop bicara sama kamu minta ya tangan-tangan dan lain-lain dan ya itu saya punya banyak cerita seperti itu yang luar biasa dan ya itu seperti tapi yang penting buat saya yang hubungan dengan teman-teman dan saya di sini, saya mungkin enggak ke Indonesia, mungkin bertemu dengan teman-teman 10 tahun, tapi kalau saya mereka besok, seperti kita masih keluarga, seperti kita masih teman. Dan itu yang penting ya. Kemudian Om Robi itu pengalaman di Persita, terus tapi kan yang mungkin yang paling berkesan buat Bobotoh adalah ketika Om Robi sempat di Persib ya sampai 2 kali kalau nggak salah ya Om Robi ya, 2 musim ya. Oh, oh main, ya satu musim di Persib ya. 1 musim di Persib. Itu waktu itu pelatihnya kalau tidak salah Drago Mamic, Benar, Drago Mamic. benar. Ya. Ada kedekatan apa Om Robi dengan Drago Mamic apa secara personal gitu? Saya tahu Drago karena dia pernah melatih Sabah. Setelah saya keluar dan waktu saya di Persiba Balikpapan, dia melatih Sabah. Dan kita waktu di Persiba, kita uji coba lawan Sabah dengan Persiba Balikpapan dan saya bertemu dengan Drago Mamic dan waktu itu saya keluar dari Persema dan Drago masih cari gelandang bertahan dan dia telepon saya dan bilang Robi kamu mau ke Persib saya bilang ya pasti mau Pak saya coach saya mau ke sana dan saya ke sana dan langsung ya, luar biasa. Penonton sangat luar biasa dan saya senang bisa bermain di Persib, bisa punya pengalaman bermain di Persib. Saya tahu saya gagal, kita gagal nggak punya prestasi yang bagus, tapi ya penonton luar biasa, orang semua luar biasa dan saya sangat berterima kasih karena saya ada keluar dari Persema waktu kita ada masalah dengan gaji yang 6 bulan belum tidak dibayar dan mereka kasih saya kesempatan untuk bisa masih tetap bermain di Indonesia dengan klub-klub besar dan kita juga punya yang tim-tim yang luar biasa pasti bisa juara tapi ya saya tidak tahu kenapa kita gagal tapi saya masih punya memory yang luar biasa dan ya kemarin di bulan Mei saya ke Bandung nonton Persib lawan Bali United di semifinal dan ya itu seperti saya masih geli ya saya nonton dan penonton semua yang luar biasa dan bisa bertemu dengan seperti Pak Haji Umu dan manajemen yang lain dan teman-teman yang saya bermain di sana seperti Airlangga, Tantan, Zairul Arif dan lain-lain dan ya seperti itu kemarin dan ya saya sangat berterima kasih saya bisa ya bermain di Indonesia tapi juga bisa bermain di Persib. Kalau nggak salah tahun 2017 Om Robi saya dapat info Om Robi itu pernah
memberikan saran ya atau advice kepada Menteri Perdagangan dan Hubungan Pekerjaan Australia, kalau nggak salah namanya Bill Johnston. Itu dia mampir ke kantor Persib gitu. Apa benar itu katanya Bill Johnston? Saya dapat rekomendasi dari Om Robi untuk mampir ke markasnya Persib. Apa benar begitu, Om? Ya, Bill, dia teman saya dekat. Kita punya hubungan yang baik dan kita punya seperti karena dia pernah sekolah di Bandung waktu dia mungkin di universitas dan dia pulang dan dia punya juga seperti hubungan baik baik sekali dengan Persib atau dengan Bandung dan kita selalu waktu saya pulang dari Indonesia saya bertemu dengan dia dan saya bilang saya bermain di Persib dan kita langsung ya bisa bicara tentang Bandung dan suasana dan memori dan lain-lain dan ya saya bilang sama dia harus ke kantor dan dia di sana dan bertemu dengan beberapa orang. Tapi ya orang Bill orang juga Boboto ya. Dia dia di sini dia lama di pemerintah, di government, seperti di daerah provinsi seperti Western Australia dan dia masih kalau dia ke Indonesia dia sering ke Bandung karena dia waktu di Bandung dia tinggal sama keluarga dan mereka masih seperti keluarga dia dan kemarin waktu saya ke Indonesia sama dia dan juga sama seperti gubernur kami tahun lalu dia keluarga dia datang dari Bandung dan saya bisa bertemu dengan mereka di Jakarta dan kita bisa bicara dan ya itu mungkin ya Bandung itu klub-klub yang sangat spesial dan kalau bermain di itu seperti ya seperti terasa seperti keluarga ya dan boboto yang luar biasa. Om Robi, dari ceritanya sepertinya kenal dekat dengan apa banyak orang ya di Indonesia gitu. Nah, selama berkarir di Indonesia sebagai pemain, siapa aja sih Om pemain yang paling dekat sama Om Robi nih selama main yang paling deket banget gitu? Oke, seperti Sofian Morhan kita bermain di Persita Tangerang sama juga eh, di Persiba Balikpapan. Dia sekarang asisten pelatih di Barito. Iznan Ali juga kita dekat. Ilham Jayakusuma, Ponario saya dekat karena saya bersama dia di API. BP dekat. Victor Benevo dekat. Saya juga menjadi saksi waktu eh, Gaston menikah di Australia dan juga waktu Greg juga Nokolo menikah di Australia dan saya ya dekat sama mereka dan ya seperti saya kemarin juga lihat Zainal Arif dan ya itu seperti kita masih keluarga kita masih tetap bersama. Saya ingat waktu ibu saya datang ke Indonesia tahun 2005 dia ajak ibu saya dan saya jalan-jalan sama dia dan ya Bima Sakti juga dekat saya sering SMS sama dia dan ya kita masih semua dekat ya dan ya seperti terasa seperti saya keluarga dan saya bilang itu sama semua teman-teman saya di sini kalau teman sama orang Indonesia kamu seperti keluarga sama sama mereka ya dan selalu dekat dan ya saya itu kenapa saya sangat suka bermain di Indonesia. Ya. Ada, saya juga dengar info nih, gosipnya katanya Om Robi juga dekat sama Chris John, petinju. Itu bener nggak sih Om? Bener nggak sih Om? Kok bisa kenal sama Chris John gimana? Ya, Christian waktu tinju, waktu dia latih di Perth, Western Australia. Dan satu teman saya tahu pelatih dia. Dan dia bilang, Robbie, saya kenal kamu dengan Christian. Saya bilang, oh bisa-bisa. Ya, karena saya tahu Christian juara dunia banyak kali. Dan ya, saya bertemu dengan Chris. Dan saya dua kali nonton dia di Jakarta waktu dia tinju untuk dunia, ya, juara dunia. Dan juga waktu dia tinju di sini di Australia dan ya saya dulu waktu itu kontak-kontak sama Chris terus ya dan dia orang baik sekali punya hati baik luar biasa dan ya kita waktu dia di sini dan saya udah pulang dari Indonesia sering bertemu dan minum kopi dan bicara dan ya dia seperti idola saya bisa juara dunia mungkin 42 kali dia unbeaten world champion dan ya luar biasa dia atlet dan ya saya seperti itu dia seperti idola saya. Baik. Nah, balik lagi ke soal karir Om Robi selama di Indonesia nih. Om Robi itu kan adalah pemain Australia pertama di Liga Indonesia kan. Dan setelah itu, setelah Om Robi datang, itu banyak tuh mulai itu berdatangan. Seakan-akan Om Robi membuka keran untuk para pemain dari yang berpaspor Australia. Kan kita tahu ada Jamie Coyne, saya ingat saya, kemudian ada Mario Karlovic,
terus ada yang di Madura United, Milanovic, terus ada Aaron Evans, Josh Maguire, Aaron Williams, masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, Ya. dari banyak pemain Australia yang pernah ke Indonesia ini nih, apakah mereka itu ada nggak sih yang pernah tanya-tanya dulu ke Om Robi bagaimana sepak bola Indonesia, terus apa plus minusnya dan lain sebagainya? Pernah nggak Om? Ya, banyak itu telepon saya dan minta saran seperti advice, Robby, gimana Indonesia? Dan saya selalu bilang sama mereka, ya Indonesia bagus, saya punya pengalaman yang luar biasa dan beberapa pemain itu seperti Jamie Coyne, Marek, kalau saya bawa mereka, saya kasih saran mereka untuk tim-tim mereka untuk ambil mereka karena saya tahu mereka orang baik dan bisa membangun sepak bola Indonesia untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Dan saya selalu bilang kepada orang Australia mau ke Indonesia, harus sopan, harus enjoy, tapi juga harus belajar bahasa Indonesia. Kalau mau enjoy, harus belajar bahasa Indonesia. Pasti bikin itu pengalaman kamu yang lebih lebih bagus kalau belajar bahasa Indonesia. Dan saya bilang kepada mereka, kalau kamu datang ke sini, pasti kamu kaget lihat standar sepak bola dan juga penonton luar biasa. Dan ya, beberapa itu telepon saya telah bilang, Robby ini luar biasa. Ya, saya mau tetap tinggal di sini dan ya, saya mau lihat banyak pemain Australia punya atau punya pengalaman seperti saya yang saya punya di Indonesia. Dan ya, kalau saya waktu bermain di Indonesia dan kalau saya ada bermain lawan pemain Australia, saya selalu bawa mereka setelah pertandingan atau sebelum pertandingan untuk makan dan ya minum kopi dan kita bicara karena ya kadang-kadang susah bermain di luar. Ya, mungkin harus dari rumah jauh dan kalau kita semua bisa membantu, saling membantu, pasti nanti lebih mudah. Setelah itu, kesibukan sekarang kan Om Robi ini pindah ya ke Australia, pulang kampung lagi nih ke Australia nih. Dan saya dengar-dengar sejak itu Om Robi jadi selebritis lokal di Australia, sering jadi pembicara, sering jadi pengamat sepak bola, jadi pundit yang berkenaan dengan sepak bola di Australia. Nah, sebagai as a pundit, as a football expert nih di mata Om Robi, sepak bola Indonesia sekarang nih, khususnya timnas nih, sebenarnya sudah ada di level seperti apa sih? Apakah sudah selevel dengan Australia begitu, Om Robi? Menurut saya belum selevel Australia, tapi udah mulai lebih dekat. Udah Hmm. mulai maju saya lihat. Dan saya tahu Indonesia dan kita semua tahu Indonesia punya potensi luar biasa untuk sepak bola. Untuk bukan hanya seperti besar di Asia, bisa besar di dunia. Karena orang Indonesia cinta sepak bola. Ini cinta yang murni. Dan saya lihat ya di mana-mana orang bermain sepak bola, tapi itu proses lama kalau mau menjadi seperti ya besar di Asia yang seperti punya level se Australia. Australia sudah mungkin 6 kali berturut-turut masuk di Piala Dunia. Tapi kita lihat kemarin waktu Indonesia main di Piala Asia, mereka bisa bermain di 16 besar. Nah, hanya kalah dengan Australia, tapi mungkin kalah pengalaman saja. Karena Australia pernah bermain di situasi seperti itu sudah beberapa kali. Dan saya lihat Indonesia bermain dengan taktik bagus dan juga menguasai bola. Tapi kalau akhirnya untuk finishing, mungkin pengalaman kalah pengalaman. Tapi saya lihat kemarin menang lawan Australia di untuk Asian Cup untuk bisa kualifikasi untuk Piala Dunia, bukan Piala Dunia, Olimpiade. Dan juga mereka sekarang bermain di ASEAN di Surabaya sekarang. Saya lihat Indonesia di peringkat pertama, sama Australia juga di grup B peringkat pertama, tapi itu Indonesia sudah maju. Sudah kita orang di Australia sudah bermain pernah bertanya kepada saya, Robby, Indonesia sepak bola udah maju. Saya bilang, ya masih. Sekarang Erick Thohir dan lain-lain kita lihat lebih profesional sekarang. Oke, mereka punya pemain naturalisasi, tapi juga saya lihat pemain lokal yang luar biasa yang bisa naik-naik seperti ya Asnawi dan lain-lain ya. Om Robi, pensiun tahun 2017 atau 2016 ya, Om ya. Setelah pensiun itu masih di dunia sepak bola atau apa, Om Robi? Saya pensiun dari sepak bola profesional di akhir 2012-2013. Saya bermain di seperti semi profesional di Liga 2 di sini. Kita hanya latihan 2 kali seminggu sama game di Sabtu dari 2013. Tapi cedera saya selama 2013, tapi 2014 sampai 2016. Dan saya
pensiun atau dari semua sepak bola 2017, tapi saya bekerja dari 2000, akhirnya 2012 awal 2013 untuk FIFPro, Asosiasi Pemain Sepak Bola seluruh dunia. Dan saya bekerja untuk mereka selama mungkin 7 tahun sebagai advisor to the chair, seperti ketua FIFPro. Dan saya juga nanti mulai bekerja di PFA, di API, seperti API di sini di Australia, Professional Footballers Australia, selama 7 tahun juga. Tapi juga setelah itu, waktu itu saya juga kembali berkuliah di universitas di sini. Dan saya itu pelan-pelan berkuliah dan selama 6 tahun saya baru bisa selesai berkuliah di sini. Nah, balik balik lagi nih Om ke rasa penasaran saya di awal tadi kan Om Robi ini bertitel atau menjabat sebagai Presiden Indonesia Institute. Itu bener ya Benar. Om? Itu tuh ngapain sih Om dan ada kaitannya nggak dengan sepak bola atau bagaimana Om? Bukan, itu sebagai seperti NGO di Australia. Kita mungkin kita pikir kita yang independen, mungkin nomor satu yang suara antara hubungan antara Indonesia dan Australia. Itu salah satu organisasi mungkin yang paling besar ya. Dan kita punya direktur yang punya kekuatan di beberapa sektor. Dan kita semua punya hubungan yang lama dengan Indonesia. Dan kita ada direktur, mungkin eksekutif, adalah orang Indonesia dan orang Australia, juga orang ada cewek dan cowok, dan kita semua bisa bicara Indonesia, tapi kita semua bercinta dengan Indonesia. Kita semua mau lihat hubungan antara Indonesia dan Australia lebih baik. Dan kita semua bekerja keras supaya kita bisa membawa Indonesia dan Australia lebih dekat. Dan Indonesia Institute mungkin sudah hampir 14 tahun yang punya umur. Itu di founder orang yang dulu bekerja di Indonesia, tapi dia minta setelah mungkin 3 tahun yang lalu, Robi, kamu mau menjadi anggota atau eksekutif di Indonesia Institute? Saya bilang, oke, mau Pak. Dan setelah mungkin 1 tahun dibilang, Robi, saya mau kamu menjadi presiden yang baru karena saya mau habis, saya sudah tua, sudah capek. Dan saya pikir-pikir, dan setelah itu saya ambil menjadi presiden. Dan ya, saya sangat suka. Tadi juga bertemu dengan mungkin Konjen yang nanti mau membuat yang Konjen baru di Surabaya untuk Australia. Dia mulai di akhir bulan September, tapi saya baru bertemu dengan dia dan kita bicara bagaimana kita bisa membuat hubungan antara Australia dan Indonesia lebih lebih baik, lebih baik. Dan ya, saya bukan hanya sepak bola, bisa lewat bisnis, bisa lewat education, bisa lewat kultur, budaya, dan lain-lain. Tapi kita mau mungkin ganti pikiran orang Australia tentang Indonesia. Karena di sini media kadang-kadang bukan positif tentang Indonesia dan kita mau ganti itu. Saya mau bilang seperti saya punya pengalaman kepada saya selalu bicara saya ke Indonesia dan saya punya yang pengalaman yang luar biasa. Dan kalian harus coba itu. Kamu harus dengar dari orang-orang yang lama tinggal di Indonesia. Ya, bener. Contohnya ya seorang Robi Gaspar nih yang sangat mencintai Indonesia, ya. Ingin mengubah stigma Indonesia di di mata Australia seperti itu kurang lebih ya, Om Robi ya. Benar, Nah, benar. apakah ke depannya diplomasi ini bisa ada kaitannya dengan sepak bola gitu? Jembatannya lewat sepak bola itu ada kemungkinannya nggak, Om Robi? Benar, ada. Karena di Indonesia orang cinta sepak bola, di Australia orang juga cinta sepak bola. Indonesia punya kekuatan di sepak bola, Australia juga punya kekuatan sepak bola. Bagaimana kita semua bisa eh, lebih dekat lewat sepak bola dan kita bisa mungkin tukar saling ya mungkin exchange programs, mungkin membawa tim-tim ke Australia dari Indonesia atau lain-lain. Nanti juga bisa saya mau lihat pemain Indonesia bermain di Australia di A-League dan ya mungkin banyak Australia bermain di Indonesia. Dan juga saya selalu bilang kepada pemerintah di sini, kalian lihat sepak bola Indonesia, ada Erick Thohir, ada mungkin seperti Jokowi, anaknya dia juga punya tim-tim. Dan semua sepak bola itu yang sport nomor satu di Indonesia. Dan kita harus lupa seperti cricket dan sepak bola Australia itu tidak pernah di Indonesia ya. Kita Ya, lihat sepak bola, kita bisa bikin hubungan
lebih baik lewat sepak bola saling paham, kita bisa belajar tentang Indonesia lewat sepak bola. Dan itu seperti jembatan sepak bola dan saya selalu edukasi itu pemerintah di sini dan juga bisnis di sini dan orang lain yang di sini juga. Baik. Om Robi berarti masih di PFA, masih di PFA, atau sudah Enggak, tidak? Oh, enggak, sudah sudah tidak. tidak. Saya sudah keluar dari PFA. Itu yang mungkin hampir 3 tahun yang lalu. Saya bekerja di salah satu startup di agriculture selama 2,5 tahun. Tapi saya keluar dari situ dan saya sekarang advisor untuk beberapa perusahaan di Australia. Dan ya, saya juga di presiden, ketua di Indonesia Institute dan ya, dan ya saya suka saya juga punya 2 anak yang masih masih muda, yang cewek umur 7 dan punya cowok dia mau 9 minggu depan dan saya latih sepak bola dia yang cowok saya dan usia 9 dan ya saya di sini suka dan saya bisa ke Indonesia. Kemarin saya masih membuat seperti podcast atau broadcast untuk salah satu program dari pemerintah di sini untuk bisa edukasi orang Australia di sini tentang Indonesia. Anaknya yang cowok kira-kira mau di apa? Mau dikirim ke Indonesia untuk main buat klub Indonesia gitu, main ke Ya, Persib misalnya? kenapa Rom? kalau dia mau, kenapa enggak? Kita dia kamu tahu suka saya bisa bermain sepak bola profesional dan saya selalu kadang-kadang pakai kata-kata kalau bahasa Indonesia dan dia lihat saya bangga dengan Indonesia juga dan dia punya beberapa teman-teman di sekolah dia orang Indonesia dan ya Hmm. saya bicara dengan teman-teman ibunya dia orang Indonesia bahasa Indonesia dan mereka semua kaget dan lain-lain dan ya, saya mau membawa dia ke Indonesia dan untuk merasa sepak bola dan suasana Indonesia dan ya, kita kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, dia terima kasih, apa kabar, dan kalau kita di macet dengan mobil, dia bilang, ayo papa, kamu pakai jalan tikus ya? Dan saya bilang, oke, ayo kita. Ya, Dan pakai ya, shortcut itu saya shortcut mau, shortcut dan ya jalan terus gitu ya Om Robi ya. ya, saya salah. Saya itu orang Indonesia tahu saya tahu jalan tikus dan lain-lain mereka semua ketawa dan ya saya mau membawa mereka ke sana untuk merasa juga suasana Indonesia dan lihat Indonesia Jakarta dan tempat-tempat yang lain-lain. Baik. Baik, Om Robi, mudah-mudahan apa namanya kesibukan Om Robi terkait diplomasi dengan Indonesia Australia itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik, bisa bagus. Kemudian anaknya mudah-mudahan bisa main di berseragam Persib Bandung. Dan Amin. saya mau ucapkan terima kasih atas sharingnya nostalgia kita, kemudian apa kesibukan Om Robi sekarang, berbagi sharing apa kira kekurangan timnas Indonesia, kekurangan sepak bola di Indonesia gitu dan mudah-mudahan ke depannya timnas Indonesia bisa selevel. Tadi kan belum selevel dengan Amin. Australia. Pasti, Mudah-mudahan pasti, 5 tahun lagi pasti. bisa, mudah-mudahan 5 tahun lagi bisa ngelewatin Australia ya Om Robi ya. Bisa masuk Piala Dunia nanti ya, 2028 ya, atau 2026, 2026. 26 ya, maaf ya, dan bisa masuk di Piala Dunia bersama Australia. Kita berdua lolos dari grup ya, dari grup A ya, dan bisa Ya, lolos ke Piala Dunia bersama-sama. amin, amin. Sekali lagi Om Robi, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dan ya kalau main ke Indonesia jangan lupa main ke Jakarta, main ke Bali juga. Terus pokoknya sukses terus deh buat buat apa sebagai Presiden Indonesia Institute itu luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan buat sobatbola.com demikian bincang-bincang kita dengan Om Robi Gaspar. Dia pernah main di Persib, sudah punya darah bobotoh di situ, sudah punya darahnya sudah darah biru dan dia sangat mencintai Indonesia dan Om Robi ini ternyata memiliki cita-cita yang sangat mulia ya ini ingin mengubah stigma buruk soal Indonesia di Australia mudah-mudahan itu semua bisa terwujud amin 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 terima kasih Terima kasih.